ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, di pagi hari yang cerah ini, yang mana jarang didapatkan oleh orang-orang yang mungkin kita adalah orang pilihan, orang istimewa, orang yang dipilih oleh Allah datang ke Masjidil Haram ini. Amin. Sekian banyak, jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta penduduk Indonesia yang berkesempatan datang ke sini hanya beberapa orang saja, hanya puluhan, ratusan, bahkan hanya ribuan saja. Di antara mereka adalah kita yang hadir ke sini, yang hatinya diketuk oleh Allah, hatinya dibukakan oleh Allah. Banyak orang-orang yang mempunyai harta, banyak orang mempunyai segalanya, tapi ternyata tidak ada panggilan oleh Allah ke sini. Jangankan untuk haji, umroh saja tidak ada. Tapi alhamdulillah kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara, mungkin dengan ada rezeki Allah sisihkan kepada kita, lalu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, lalu kita terpilih datang ke sini. Atau mungkin melalui perantaraan orang, kita tidak punya apa-apa, tapi ternyata alhamdulillah dengan niat yang kuat, semangat yang besar, akhirnya kita sampai menuju Baitullah ini. Subhanallah. Maka Bapak Ibu, beruntunglah kita, bersyukurlah kita. Hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita. Karena apapun yang kita miliki semua akan sirna, Bapak Ibu. Tidak akan bisa bertahan lama, semua akan binasa kecuali amal ibadah kita. Bacaan-bacaan yang kita bacakan termasuk tadi Al-Quran, kita khatam Al-Quran. Subhanallah, ini sebuah keistimewaan Allah berikan kepada kita, orang-orang pilihan. Maka beruntunglah kalaupun Allah jumpakan ajal kita di sini, sungguh kita sangat beruntung. Karena mengapa? Karena dalam sebuah kebaikan, karena kita saat ini berada dalam sebuah puncak kebaikan, yang mana kebaikan dari segala kebaikan diantaranya adalah ketika kita berada di Masjidil Haram, melakukan kebaikan-kebaikan, membaca Al-Quran, khatamul Al-Quran. Subhanallah. Karena kita tahu bahkan siapa yang sholat di Masjidil Haram ini mendingannya 100.000 kali. Begitu juga dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya, Bapak Ibu. Bukan hanya sholat, kebaikan yang lainnya dengan membaca Al-Quran juga bandingannya Allah berikan sampai seperti kita sholat ratusan ribu kali lipat. Kebaikan apapun kita tularkan di Masjidil Haram ini, maka Allah akan lipat gandakan kebaikan itu. Maka itu alhamdulillah pada hari ini, di pagi yang cerah ini, kita sempatkan waktu kita membaca Al-Quran. Kemarin kita sudah dengar Ustaz Qasim menyampaikan bagaimana manfaat Al-Quran ini. Ya, subhanallah. Man ta'allamal Quran khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kita, kata Rasulullah, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Subhanallah. Jadi mengkaji Al-Quran itu walaupun kita terbata-bata membacanya, Bapak Ibu, jangan malu. Jangan malu. Bahkan orang yang membaca terbata-bata juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu baru huruf saja, kata Rasulullah, bukan laisa aqulu alif lam mim harfun. Tidak katakan, kata Rasul, alif lam mim itu satu huruf, tapi yang satu huruf itu apa? Alif. Mendapatkan 10 kebaikan ketika kita membacanya. Alif sudah dapat 10 kebaikan. Lam 10 kebaikan. Mim 10 kebaikan.
Satu kalimat saja kita baca Bapak Ibu. Alif Lam Mim sudah mendapatkan 30 Bapak Ibu. Apalagi tadi kita membacanya satu surah, paham sebuah kenikmatan yang tiada taranya Bapak Ibu. Kalau bisa tiap hari kita membaca Al-Quran di sini. Kalau bisa jangan pulang-pulang kita lagi di sini. Ya, betul itu. Ustaz ya. Jangan pulang-pulang. Dan kalau pulang nanti datang lagi ke sini. Iya. Melalui Aulia Trepel. Insyaallah. Karena bagaimanapun, insya Allah kita Ustaz Qasim berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada kita semua. Karena bagaimanapun, tidak pun melalui yang lain-lain, untuk kebaikan saja sudah Allah balas. Allah lipat gandakan kebaikan itu. Apalagi di Masjidil Haram ini untuk memberikan yang terbaik kepada kita semua. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya sampaikan sekali lagi bahwa kita adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita manfaatkan waktu kita, apalagi besok kita sudah berangkat dari Mekah ini menuju Jeddah. Untuk itu manfaatkan waktu yang singkat ini, khususnya membaca Al-Quran. Al-Quran ini juga akan menjadi syafaat nantinya bagi kita di hari kiamat. Subhanallah, tidak ada lagi yang bisa memberi syafaat Bapak Ibu. Kalau Nabi Muhammad, selain Nabi Muhammad, Al-Quran inilah yang akan memberikan syafaat kepada kita, kepada ahlinya. Ahli di sini adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Banyak sekali untungnya ketika kita membaca Al-Quran yang baik, apalagi habis Al-Quran. Bahkan kubur kita pun insya Allah utuh Bapak Ibu, tidak akan dijilat oleh hewan apapun yang ada di dalam tanah tersebut, baik ulam, kalajengking dan lain sebagainya. Kita dijaga, tubuh kita utuh. Kenapa Bapak Ibu? Karena selama kita hidup kita menjaga Al-Quran. Selama kita hidup kita memegang Al-Quran. Selama kita hidup kita membaca Al-Quran. Bahkan kita menghafalnya, bahkan kita memahami ayat-ayatnya, sehingga kita mengamalkannya. Sehingga ketika kita meninggal dunia, maka Al-Quran itulah yang akan menjaga diri kita, menjaga tubuh kita. Bahkan sedikit pun tidak disentuh oleh hewan-hewan. Bahagialah kita Bapak Ibu, saat ini kita sudah membaca Al-Quran dengan baik. Insya Allah kita amalkan bukan hanya di Mekah ini saja, tapi sampai nanti ke Indonesia. Itu menjadi pengamalan yang sesungguhnya terus-teruslah kita dekat dengan Al-Quran sampai kita meninggalkan dunia yang ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Wandana yang telah memberikan tausiah duha kepada kita, motivasi Al-Quran, semangat Al-Quran, dan kebersamaan Al-Quran, hal yang tidak boleh terlepas dalam kehidupan kita sampai akhir menjelang tiba. Dan Allah menjanjikan bahwa Al-Quran yang menjadi syafaat dan penolong kita dari siapapun kita yang ada hari ini, dan siapapun yang membaca Al-Quran termasuk orang yang disaksikan oleh para malaikat yang mendapat pertolongan Al-Quran pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, agenda selanjutnya kita akan memegang atau menyentuh rukun yamani, dan saya harap yang pakai jam tangan sebaiknya memang dibuka jam tangannya.